sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge 12-5 menit ya. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Ini dene wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 di Nabi nan terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Wae ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat nggih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Lalu nanti ada. Karena tapi rakaatnya sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'alluq dengan sholat setelahnya.
Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rokaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witri. Bingung. Itu cara pangeran ra pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu kadang yo muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir, paham nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang ini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah malah salah, nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Salah mbek napa adat. Ya piye. Boleh deh. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salam, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nih waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, pilih-pilih tetep apik. Oh, jadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan itu sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Nah, paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disegerakan tahajud bersama. Nah ini kalau racun tangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Dicocok nek ana tahajud bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan? Dan itu penggemarnya banyak. Resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah kan. Amak wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Ditudono wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti, tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah? Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat.
Sing ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong rusuhi. Mergo turu apa? Turu. Tapi aja tiru. Lah iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh. Disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngomong lho. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi sing jelas ibadah kita sepakat kan, dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud, itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya mulamatiyah. Orang sing maca malamatiyah. Ada ulang jangan tiru. Nah, kula sering niru. Mboten nate salat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkule ketok. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi torikoh semua saya wali senang sempurna. Nah, katoan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Umatnya Muhammad banyak. Itu sing supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dekne mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Diproses didakwai napa? Ilallah. Dia adekne berat. Kok tahu belas alasannya? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat tapi ora kurang. Niku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syaikhul Qadir napa? Jilaniyah mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Makane sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Dia alasannya masih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali. Sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar. Makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngarah referensi ini. Tapi kalau nanti diceritani. Nah, sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jare cerita. Tapi kalau dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh. Jadi mantep papan atas gak pantes ana sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin kaya. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flyer, warung terus dia kesin terus mosok wali kancaku kok tan terus dicetok be wali tadi ya Aba Yazid ya betul kamu di surga itu saya aja wah wali tenar maksudnya
Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya be, cangkemmu sing darani aku kanca. Iku ape tak tobat no, sing nyalahno wong. Bu ya sing separo tugasem. Mergo sing separo ditantang ngono ndekne wali ten. Akhirnya Abu Yazid ndak terlalu wali nih. Akhirnya, umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Delok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya artinya para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modelnya nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap. Kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6/4. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi kalau peduli. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning mazhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadi nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke napa? Sah. Cara mazhab Imam Syafi'i. Nah, cuma mazhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Kal ngeten, niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalimi ya padha sepuh, padha sepuh. Ulama itu seprapat. Gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingan jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Nah, mana dia setuju? Entah gue abang tenan dia naik sak jam setengah, mana dia nak santri ini azan jam itu ngamuk, cong paling cepat 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib sih, ya sak jam setengah jatai maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak azan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6/4 wis isa. Perkara nih. Lah iku ulama. As-sholat khairun maudhu'un, asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asma. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Ini witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Pak, mergo tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah manu sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki 1 rakaat tok. Fihal Quran dadi 1 rakaat tapi khatam Quran. Nganggo 3 rakaat. Dari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun musa salatu jami'ah ya. Allahu akbar semoga aku saiki salat sudah disalami punya status kan. Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah umpama iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik. Bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ulama iki mboten wajar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok. Ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ora mesti selamat, wong top-top ora mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat dia enggak salat semua kan zina setan.
Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kon mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon bun neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lah iku sedekahul azim. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan ngono wis akeh napa? Akeh mboten. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Syafi'i seneng lagi. Baguslah. Nak enggak seneng saya pasti enggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu, karena orang ini pasti gak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho, dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Solam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu udah keahlian ulama, dobes itu udah keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya gitu. Lah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan.
Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas, sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga adekan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan muttaba, sunat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Sehingga agak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif
Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga nggak usah nantang debat sama mukhalif, karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, pemeneh kowe katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang, itu saja tidak saya lakukan. Apa mereka terima Nabi? Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau, karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikal falyatu probban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Istilahkan mencari Tuhan selain saya, kata Allah, dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya, daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sementing aja dhewean apa guyu ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah ini kelemahannya satu, yaitu kurang tahlilan. Ini saya betul-betul mengajak kita tingkatkan tahlilan kita. Cukup malah debat tahlil hukumnya piye? Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apa? Anak pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dinane tradisi Buddha, kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat, cuma ra seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng pitu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu, semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati, nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana?
Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mus jawab, ki milih ndi? Diwarna apa dipisah? Dipisah. Nah, kowe hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang diwarna. Kalau diwarna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus, mergo ora ono sing didik sing tuwa. Nak diwarna kadang sing cilik, sing tuwek kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di soft akhir. Yang soft awal wali karena sering soft awal, yang soft akhir ya ada yang jadi wali. Yang soft awal nggak terima, kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di soft akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi rule, gimana cerita ya? Cek pede nih, enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males, tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan bergo males panjang, atau moh rohimame tadi. Ibu sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa, dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedheki. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang ini. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ini enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim, taunya kunut madhab Syafi'i, enggak kunut madhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 madhab itu. Udah tahu toh maknanya? Madhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Lah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman li hadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus enggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolokan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biwiri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara' sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan? Halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara', maka sanksinya sama-sama berat. Karena dianggap melecehkan
kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak, kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ada referensi, ora ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Saya tuh kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya itu. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu. Itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Auliya, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabbani al mala'ul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya ndak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat agak ceritanya, ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kajiku senang?" "Lho ayu, Mbah." Bahkan tentang ayu, saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu bah, iya ya wajar, wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa
buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa, baguslah berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja, baguslah berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng duta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu, karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho, dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu, diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Solam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari, karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Lah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes, ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itharatul fitan wal jidal wal khisom. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah,
yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu abal ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andaikan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil kiamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil kiamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil kiamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah.
Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami apa meneh kowe katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa. Kata Allah hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa mereka terima Nabi? Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Jadi di antara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatu probban siwa wal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya, daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sementing aja dhewean nak pas guyu wis ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah ini kelemahannya satu, yaitu kurang tahlilan. Ini saya betul-betul mengajak kita tingkatkan tahlilan kita. Cukup malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apa? Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ono sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng pitu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe siji, sementing ora anti kalimah thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran, ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimah thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda. Andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih nanti di warno apa dipisah? Dipisah. Nah, Hen.
Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang diwarna. Kalau diwarna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tua. Nak diwarna kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi men bakas rabi. Cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal gak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi niru ya. Gimana cerita ya? Cek pede ini enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu. Dia jadi wali. Nah aku kan mergo males panjen. Atau moh roh imame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang entek ngame. Ya biasa, dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang ini. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa. Ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i, ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut. Sebelah ini mesti. Tidak kunut. Sebelah yang. Dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Udah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman lihadzal madhab. Saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biwiri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syarak sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syarak, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima
wajib. Kan beda. Ya beda itu tidak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate omong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ra mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali, atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya itu. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hasyim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Auliya, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabbani al malaul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat agak ceritanya, ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, opo iku ayu kok nganti kajiku seneng?" "Lho ayu, Mbah." Bakasan ini tentang ayu, saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sampai harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu bah, iya ya wajar, wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria.
Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Kata. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah. Nah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenengi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Lah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birri